Saatnya Anda dengar dan bicara di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Kesiapan TNI Angkatan Darat, khususnya Korem 174 Anim Tiwaningap di wilayah Merauke dalam kerjasama atau MOU yang sudah dilakukan oleh pimpinan, kemudian ditindaklanjuti oleh kami. Secara personel kami siap, artinya di sini kami ada batalion 757, kemudian kami ada Densipur, kemudian kami juga ada di Densipur itu ada beberapa alat yang bisa kami gunakan, tetapi yang lebih penting kami dapat dukungan Alsintan dari pemerintah melalui pemerintah Kabupaten Merauke, Pak Bupati, sehingga dengan personil yang ada itu sudah kami latihkan. Ya, walaupun mereka ini tidak punya pengalaman, tetapi kami percaya bahwa dengan berjalannya waktu mereka menggunakan alat-alat ini, artinya mereka akan menjadi fasih. Jadi kesiapan kami secara personel, kami siap. Kemudian satuan-satuan sudah kami organisir, jadi petunjuk Panglima memang sudah kami organisir sedemikian rupa sehingga kami berharap kehadiran kami juga memberikan dukungan sepenuhnya kepada pemerintah daerah, terutama Dinas Pertanian dalam pengolahan lahan yang ada di Merauke untuk ketahanan pangan kita. Jadi selain mereka mengoperasikan alat-alat, memang karena kita keterbatasan personil, sehingga kemungkinan yang akan kami lakukan adalah bekerjasama dengan petani, sehingga kita kan ini kolaborasi antara petani, pemerintah juga dengan TNI, supaya kita sama-sama kerjasama untuk ini mensukseskan kegiatan oplah ini. Jadi mungkin kami lebih fokus kepada pengolahan itu karena alat-alat yang Alsintan yang sudah diberikan kami upayakan dengan maksimal untuk bisa membuka atau mengolah lahan-lahan yang sudah dipetak-petakan oleh Dinas Pertanian. Jadi nanti masyarakat yang kita upayakan untuk bisa menanam. Tetapi juga kan ada Alsintan yang seperti transplanter, itu kita bisa manfaatkan juga, karena memang kalau saya lihat dari petani sendiri, mereka ini rata-rata memiliki tanah lebih dari 1 hektar, ada yang 2, ada yang 3, ada yang 5, bahkan ada yang 8. Nah, mereka dalam pengolahan ini kan mereka ada keterbatasan karena kemampuan ekonomi mungkin. Jadi yang kita manfaatkan selain kita kerjasama dengan petani itu sendiri untuk menanam, kita juga kan ada alat yang diberikan oleh pemerintah, dukungan alat untuk menanam seperti transplanter, itu kita manfaatkan semaksimal mungkin. Selain tugas yang diberikan ini kan kami sudah organisir, personil sudah kami siapkan, baik itu batalion, baik itu Densipur maupun Korem juga terlibat, Kodim, semua itu kita organisir dengan baik sehingga tugas pokok kita ini juga bisa berjalan, kemudian dukungan terhadap optimasi lahan ini juga bisa berjalan. Jadi sudah ada personil-personil yang ditunjuk begitu, Pak. Oke. Jadi 20.000 itu tidak total dikerjakan oleh Korem dan jajaran, tetapi kita bersama-sama dengan Dinas Pertanian, dengan kelompok-kelompok tani, dengan Gapoktan, kita harus turun untuk merinci mana lahan yang harus dikerjakan oleh petani itu sendiri, karena petani kita ini ada yang mampu mengerjakan sendiri, ada yang dikerjasamakan antara petani dengan kita, kemudian ada yang memang ada lahan yang memang harus
dikelola atau diolah oleh kita. Ya. Karena lahan-lahan ini kan ada termasuk lahan-lahan yang kalau tidak salah cetak sawah tahun 2016 itu ada yang tidak bisa diolah lagi karena memang kemampuan ya. Perlu kami jelaskan bahwa tugas mereka memang khusus untuk pengamanan. Jadi kami tidak melibatkan mereka. Mereka harus tetap fokus untuk melaksanakan tugas pengamanan di sepanjang perbatasan kita. Untuk menindaklanjuti kebijakan pemerintah ini, memang ada wacana untuk menyiapkan personil yang dididik untuk bisa mengolah lahan ini, baik itu pertanian, ya, terutama pertanian. Namun ini masih berupa wacana di TNI Angkatan Darat sendiri. Karena itu ya kita butuh perencanaan yang baik karena membutuhkan anggaran yang baik. Dalam hal membentuk suatu satuan yang khusus bergerak di bidang pertanian ini memang butuh biaya yang cukup besar. Sehingga memang Bapak Panglima, Bapak Majen TNI Pangemanan sudah mempunyai konsep untuk pembentukan batalion produksi. Namun kan harus disiapkan secara terencana dengan baik, sehingga personel yang dilibatkan ini mereka juga harus masuk dalam direkrut dan dididik khusus untuk pertanian. Itu wacana-wacana yang sudah ada. Beberapa kali tim kami dari Angkatan Darat datang melihat kegiatan OPLA ini. Bapak Panglima sudah menyampaikan hal ini, jadi tentang pembentukan batalion produksi. Namun ini kan ya harus direncanakan dengan baik, harus diprogramkan, harus diajukan, karena saya kira ini berhubungan dengan finansial. Memang itu kendala utama. Kita sudah masuk pada pertanian mekanisasi, berarti kita butuh BBM. Nah, sementara BBM yang tersedia itu menurut survei kami bersama-sama dengan Bapak Panglima ini luar biasa. Beliau mau turun untuk cari belanja masalah di para petani. Ternyata memang itu menjadi persoalan. Mereka tidak bisa mendapat dukungan BBM yang cukup lah menurut saya. Ini bukan tanggung jawab TNI ya? Ya, makanya kita memang harus kolaborasi. Kemarin bersyukur kita tanya sama Bu Yosep nanti. Bu Yosep harus menjelaskan ini. Iya. Silakan Jenderal. Jadi memang ini sudah kita dapatkan beberapa kali. Mungkin Bu Yufa sudah melakukan, dengan Pak Bupati sudah melakukan komunikasi dengan pihak Pertamina. Karena kita tahu juga bahwa Pertamina tidak bisa, mereka juga ada aturan, ya kita harus menghormati itu. Tapi saya kira ada kebijakan pemerintah untuk masyarakat Indonesia yang harus menjadi poin, menjadi perhatian, supaya kebijakan OPLA ini bukan saja di Merauke tapi di seluruh Indonesia ini bisa berjalan maksimal. Kalau sudah masuk mekanisasi, kita butuh BBM. BBM itu kan tidak bisa kalau cuma 25 liter saja. Jadi saya sangat apresiasi pemerintah dalam hal memberikan stimulus ini kepada petani, dan ini harus memang kolaborasi yang ketat, harus berjalan terus sehingga tidak terhenti ketika stimulus ini berhenti, tapi itu menjadi modal bagi masyarakat petani khususnya untuk bisa berlanjut. Karena kalau pemerintah memberi stimulus kan begitu dia panen, dia sudah punya hasil yang luar biasa. Kalau kita hitung-hitung itu luar biasa. Kalau petani bisa bertahan terus dengan dukungan-dukungan dari pemerintah, dari BUMN terutama Pertamina ini, kemudian BWS, ini kan
tadi Pak Hari sampaikan, yang pertama itu poinnya air. Nah, ini berarti BWS harus setiap tahun harus mengontrol semua irigasi kita ini supaya pintu-pintu air supaya bisa berjalan normal. Kalau tidak bisa itu. Ini masyarakat kemarin, mohon maaf Bu Yosefa, Kepala Dinas. Kemarin minggu yang lalu saya ke hari Sabtu saya ke sana ke Telaga Sari. Itu ada beberapa pintu air yang sejak tahun 80 sampai sekarang tidak pernah dibuka, sehingga itu menjadi problem. Ya kita tahu kemarin kita ada curah hujan yang tinggi di Kurik dan Salor itu terendam itu karena salah satu penyebabnya itu. Ya, mudah-mudahan ini dengan rapat-rapat, dengan penekanan dari Bapak Bupati sendiri, kemudian Kepala Dinas, kemudian juga dari Pak Gubernur dan stafnya juga kunjungan ke sana. Ini bisa memberikan perhatian dan ya bisa dikembalikan, dinormalisasikan lagi kembali. Kami terakhir minggu kemarin. Tuh, Bu. Terakhir minggu kemarin tuh, Bu. Sekarang? Ya. Ya. Sekarang harus standby karena BBM belum terdukung. Saya perlu ada sedikit yang siap. perlu saya harus kita ini. Ya berkaitan dengan alsintan kita ini. Alsintan kita ini kan mesin-mesin yang cukup mahal. Kalau kita hitung-hitung tuh sangat mahal dan memang kita harus bersyukur. Cuma kita ini tidak dibarengi dengan pihak ketiga yang menyediakan shop untuk pengadaan spare part. Jadi petani ini kewalahan karena itu. Mereka harus beli sendiri ke Jawa dan harganya mahal. Dan perawatannya juga, ini kan petani kadang tidak, mungkin sudah dikasih tahu tapi mereka mungkin lupa karena mesin itu harus dirawat. Berapa jam penggunaannya itu harus diganti oli. Karena sekarang mesin-mesin sekarang ini sudah pakai injeksi. Apalagi kalau kita menggunakan minyak solar atau BBM solar, itu perlu penggantian staringannya, perlu penggantian oli. Itu sangat penting sekali. Karena kalau kita sudah melebihi batas waktu itu pasti terganggu, macet, dan yang penting itu ada semacam bengkel. Ini harus ada pihak ketiga, Pak Haris, supaya pemerintah ya tidak bisa ada pergantian ya alat-alat yang rusak, spare part. Kami TNI siap membantu pemerintah daerah khususnya Dinas Pertanian dalam optimasi lahan pertanian di Kabupaten Merauke. Pesan kami kepada masyarakat, manfaatkan stimulus yang diberikan oleh pemerintah ini untuk bisa melanjutkan seterusnya, dan akan juga kepada pemerintah agar supaya mendukung semua infrastruktur yang berkaitan dengan kelanjutan optimasi lahan ini sehingga masyarakat atau para petani dapat terus menanam dan berproduksi itu sehingga ketahanan pangan kita ini benar-benar terjaga ke depan. Terima kasih atas partisipasi Anda bersama Pro 1 RRI Merauke.